Lu pada pernah nggak dikasih tahu gitu kan? Lu pada pernah gak sih ya kan, teman lu ada yang tahu rahasia terbesar lu dan kejelekan terbesar lu, terus dia sebarin ke satu kelas dan dia sebarin pas kelas gitu. Lu pernah gak ngalamin hal begituan? Gue sih pernah ya. Gue pernah ngalamin hal kayak gitu. Ya, tapi gue gak bakal ngasih tahu siapa nama teman gue yang bocorin rahasia gue dan kejelekan gue aja. Ya, sebut aja nama dia itu Saipul ya. Ya jadi si Saipul ini dia tuh orang yang paling rusuh di kelas gue gitu kan. Sering gitu ya di sini dia itu gak pernah gitu kan, hampir gak pernah ngerjain soal. Dan katanya dia itu kalau gak pernah ngerjain soal, biasanya itu pas disuruh ngerjain soalnya, dia itu kalau mau selesainya tuh bisa jam 1 katanya sih ya, gue nggak tahu sih ya. Terus juga cuy ya, dia itu paling rusuh ya, seperti yang gue bilang. Dia suka ngegangguin anak-anak, tapi di sini tujuan gue bukan ingin balas dendam dengan cara ngekipain kelakuan Saipul kepada lu pada ya. Tujuan gue di sini adalah memberitahu ke kalian, dia itu pernah gitu kan. Gue mau bercerita pengalaman kalau gue tuh pernah dibocorin rahasia terbesar gue sih ya. Ya, gue nggak bakal kasih tahu ke lu pada kalau rahasia gue itu apa, karena gue yakin pasti kalau gue kasih tahu ke lu pada langsung unsubscribe channel ini, dan gue nggak mau hal itu terjadi. Ya, gue nggak bakal ngasih tahu rahasianya itu apa. Ya pada tebak-tebak sendiri aja lah ya. Ini tuh rahasia yang nggak mungkin gitu dilakukan oleh anak kelas 4 kayak gue ini. Ya jadi dia itu tahu gitu kan kejelekan gue gitu kan, keburukan gue, kejelekan gue, rahasia gue gitu kan. Semenjak dia itu main ke rumah gue, semenjak itu dia tahu rahasia gue. Dan pertama kali rahasia gue terungkap gitu ya kan, sama sebagian teman-teman gue itu pas bulan puasa. Pada hari itu juga cuy ya, sekolah itu nyuruh kita buat datang pas mau buka puasa ya, buka bersama soalnya pada saat itu cuy ya. Nah terus si Rehan itu nyium kayak bau gitu ya, dia nyium kayak bau dan baunya itu dari gua, dan dia langsung ngomongin soal kejelekan gua itu. Dan suenya gitu kan, itu si Saipul malah cuy ya, Saipul dia malah ngasih tahu ke teman gua yang di sebelahnya lagi. Dan teman gue yang di sebelahnya lagi ngasih tahu ke teman gue yang sebelahnya lagi, tapi teman gue yang di sebelahnya lagi ya gak ngasih tahu ke orang lain sih. Tapi gue langsung kesal gitu, langsung pengen mukul dia terus gitu kan. Pas itu kita keluar sempet, karena kita dengar ada teman kita cuy ya yang nangis, nggak tahu kenapa dia nangis terus dia pulang ya. Dan kita khawatir kalau katanya gitu kan, kata bu guru agama yang nggak ikut didenda. Dan gue nggak tahu denda apa cuy ya. Ya gue nggak tahu sih ya, jangan tanya gue dong. Oke, terus gitu ya kan. Terus apa itu si temen yang pertama kali dikasih tahu sama si Saipul ini ngasih tahu lagi ke temen gue yang lagi. Dan udah hampir semua orang sih tahu, hampir semua teman-teman gue tuh tahu gitu. Tapi untungnya si Saipul ini gak ngasih tahu ke kakak kelas, karena gue malu di bagian dikasih tahu sama kakak kelas ya. Jadi pada tebak sendirilah apa rahasia gue, lu pada tebak lah ya. Terus abis itu gue kayak nangis gitu kan, karena dikasih tahu ke banyak orang gitu. Terus kita kan ke kelas gue ada yang ngeliat dan lapor ke bu guru gitu kan kalau gue nangis. Terus ya kita lanjut ke hari-hari berikutnya setelah itu.
Dan semenjak hari itu juga gua itu jadi gak pengen berangkat sekolah. Gua takut gitu ya kan. Teman-teman gue itu malah cerita ke teman-teman gue yang lain gitu. Jadi gue ya pengen gitu nggak sekolah situ lagi, gue pengen di sekolah lain karena gue trauma semenjak hal itu. Gara-gara saya sesat gitu kan, gue dipermalukan cuma dia. Kemudian gitu ya kan, di hari pun normal, nggak ada yang ngebahas kejelekan gue itu lagi. Tapi hari-hari berikutnya tentunya ada dong, ada gitu. Di les-lesan gue, di lesan pada saat itu ada yang ngomongin di depan teman-teman gue yang lain, dan gue malu. Tapi gue hanya bisa kayak bingung, pura-pura nggak tahu dan pura-pura nggak tahu apa gitu. Pura-pura mumpung di situ tuh nggak ada Saipul gitu, orang yang pertama kali ngasih tahu keburukan gue gitu kan ke semua orang. Jadi ya gue tenang gitu, ya cuman bisa panik gitu karena rahasia gue dibongkar gitu kan. Untungnya sih ya kayaknya ada yang nggak dengerin gitu kayaknya sih ya. Oke. Terus beberapa bulan kemudian, itu tuh pas gue kelas 3 pada saat itu gue naik ke kelas 4. Terus gitu kan, gue udah mulai lega karena semenjak gue naik ke kelas 4 udah nggak banyak gitu yang itu, nggak banyak yang selalu itu ngomongin rahasia gue. Jadi ya gue lega gitu kan karena nggak banyak gitu sekarang. Tapi beberapa hari kemudian ya seperti biasa ada yang ngomongin keburukan gue itu terus gitu ya kan. Paling sialnya itu cuman di bagian pas gue les. Nah jadi tempat les gue pas kelas 4 tuh udah gak sama kayak pas kelas 3 lagi gitu. Jadi gue les di rumah guru gue sendiri. Terus satu temen gue ini terus-terusan ngomongin hal itu, tapi untung cuma ke gue doang sih, ya nggak ke orang lain. Tapi makin lama orang lain sadar nih kalau gue juga sangat ya nyium gitu kan bau keburukan gue itu. Ya you tebak sendiri aja keburukan gue itu apa ya. Oke lah ya, tebak sendiri aja lah ya. Oke, dan itu aja kisahku cuy ya. Oke, gue mau lanjut main dulu, bye.